Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasira Skamatsera, NIM 23051070-353 dari kelas PAIK 2023. Nah, di sini saya memenuhi tugas pengembangan media dan sumber belajar. Dosen pengampu Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Nah, media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa kepada proses belajar mengajar di kelas. Nah, menurut Malik 1994, pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, pikiran, dan perasaan. Yang kedua itu ada fungsi media pembelajaran. Nah, fungsi media pembelajaran menurut para ahli yaitu ada fungsi atensi, adalah menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi dan memutuskan perhatian pada isi materi pelajaran. Ada juga fungsi afektif, adalah kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca, misalnya teks bergambar. Nah, fungsi kognitif, mempermudah memahami dan mengingat informasi tersebut. Nah, yang kedua ada fungsi media pembelajaran secara umum. Yang pertama itu ada menarik perhatian siswa. Terkadang siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu pelajaran dikarenakan materi pelajaran yang sulit dan susah dicerna. Yang kedua ada menjelaskan penyampaian pesan dalam pelajaran. Terkadang ada hal-hal yang berkonsep abstrak atau sulit bila dijelaskan secara lisan, misalnya bagian-bagian tubuh manusia. Yang ketiga itu mengatasi keterbatasan ruang atau waktu dan biaya ketika menjelaskan tentang misalnya hewan-hewan karnivora. Yang keempat itu menghindari kesalahan tafsir ketika guru berbicara secara verbal atau sudut pandang murid terkadang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang kelima itu ada mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Manusia dibekali dengan kemampuan berbeda-beda termasuk dalam gaya belajar. Terus yang keenam itu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dengan media pembelajaran. Nah, proses belajar mengajar di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan dan dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. Nah, selanjutnya itu ada manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran menurut para ahli Kemp dan Dayton pada 1985, penyeragaman penyampaian materi pelajaran, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas dan interaktif, efisiensi waktu dan tenaga meningkatkan kualitas hasil belajar para murid. Nah, selanjutnya itu ada manfaat media pembelajaran bagi guru, memudahkan guru dalam menjelaskan materi rumit. Metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi, efisiensi dalam menggunakan waktu dan tenaga, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Nah, ada juga manfaat media pembelajaran bagi siswa, bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajaran, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti, kualitas belajar siswa meningkat, dan proses belajar dapat dilakukan di mana saja, mendukung pelajaran mandiri atau otodidak, membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar. Nah, yang terakhir itu ada kriteria pemilihan media pembelajar. Menurut Hermawan 2007, setidaknya ada 3 hal yang perlu dijadikan pertimbangan dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama itu ada tujuan pemilihan media, yang kedua ada karakteristik media alternatif media, dan yang terakhir itu pembelajaran yang dipilih. Cukup sekian materi media pembelajaran yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.